Siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai NU? Mereka. Ya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu. Buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan umat Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Kiai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nurdin lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada kabin di Bogor itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Banten. Jangan, Islam Nusantara, aliran Nusantara. Itu mereka dulu, sekarang mau nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDNU bikin acara ngundang Rhoma Irama. Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing, kebetulan ada Mukibin di PBNU-nya. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai yang alim, yang alama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu, lagu Rhoma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Rhoma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa, dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan Habib. Kiai Imad bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai, Bahar Semit. Saya Mbak Gimbal, sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok permata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini.
kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu anak luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Level hari proklamasi, katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuita, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuita, bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuita dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di
Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional, ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Jadi bagi saya, setelah saya melihat bagaimana ngamuk-ngamuknya para habaib, bagaimana caci makinya para habaib, bagaimana cara para habaib membantah tesis Kiai Imad, saya menyimpulkan kalau saya nggak percaya sama Habib. Satu pun belum ada Habib yang bantah tesis Kiai Imad dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, dengan keilmuan, dengan dalil. Kiai Imad satu persatu, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Habib dari dulu banyak ulama yang memesahkan, banyak ulama yang tidak meragukan nasab kami para habaib. Hari ini entah dari mana ada manusia yang ingin membatalkan, meragukan nasab kami. Bukan meragukan, justru Kiai Imad itu mengatakan terputus akal, bukan meragukan. Saya tidak meragukan. Barang siapa yang meragukan nasab habaib, maka kafirlah dia. Saya tidak meragukan. Saya sama sekali tidak meragukan, cuma tidak percaya, mentok tidak percaya, tidak ada keraguan. Jadi jangan pernah percaya kalau ada omongan nggak percaya Habib, kita akan menjadi kafir, kita akan menjadi murtad. Jangan percaya omongan seperti itu. Nggak percaya Habib bukan berarti kita nggak percaya zuriyah Nabi, bukan berarti kita nggak percaya ahlul bait Nabi. Nggak nyambung itu, ya, nggak nyambung. Contoh, kalau kita misalnya nggak percaya dengan si Bahar, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya omongan dia, kita yang murtad. Kita nggak percaya sama si Rizik, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya dengan omongan dia, kita yang murtad. Kalau kita nggak percaya sama si Munib, menantu si Rizik Cebol bin Silap Al-Kaburi, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita mendengarkan omongan si Munib, kita jadi murtad. Kenapa? Kalau berdoa itu lebih singkat, lebih ringkes. Kita yang belajar balaghah itu mempersingkat. Bahasa Arab itu singkat. Ya Umar Muhdor. Kenapa tidak menyebutkan langsung Allah? Lebih singkat Umar Muhdor. Mereka berdoa kepada Umar Muhdor, kepada berhala yang bernama Umar Muhdor. Nantikan podcast saya dengan sosok wanita yang viral dengan Bunda Firja Hussein. Apa kabarnya Bunda? Baik, sehat Pak Yusuf. Baik, ya. Oke, nanti kita siap untuk membahas tentang nasab. Wah, atur waktu. Betul ya. Oke, jadi Bunda Firja Hussein siap diskusi atau podcast tentang polemik nasab. Oke. Bagaimana? Setuju netizen? Siap Bun ya? Siap. Waktunya? Atur ya? Ya. Siap. Oke, terima kasih. Nantikan podcastnya. Terkait provokasi perang Rizik Syihab dan klaim Balwi sebagai keturunan Nabi. Rizik Syihab dalam sebuah ceramahnya di hadapan pengikutnya memprovokasi massa agar sewaktu-waktu siap untuk berperang terhadap pihak yang selama ini dianggap bertentangan dengan para Habib Balwi. Rizik bahkan merendahkan dan sangat menghina warga pribumi Nusantara yang membentuk ormas yang bertentangan dengan Balwi disebut sebagai ormas monyet. Ia juga menuduh ada jenderal yang menjadi backing ormas tersebut sebagai jenderal monyet. Ungkapan tersebut telah dengan nyata-nyata menghina dan menyakiti bangsa Indonesia. Padahal Rizik tidak lebih dari keturunan imigran Yaman di atas bumi pertiwi ini. Meminta kepada aparat kepolisian Indonesia atau Polri untuk menindak tegas dan menangkap Rizik Syihab sesuai hukum yang berlaku. Rizik Syihab masih memiliki sejumlah kasus pidana yang belum ditindaklanjuti, padahal sudah masuk ke laporannya ke kantor polisi. Bahkan kasus cat mesumnya dengan Firza Hussein sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, kami juga meminta agar organisasi mereka, Robitoh Alawiyah, yang mengaku sebagai pencatat keturunan Nabi Muhammad SAW wajib dibubarkan dan pengurusnya diberikan sanksi hukum. Sekarang ini semakin merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain. Seakan-akan dia paling benar sendiri. Para Habib-Habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi.
Saya yang meneliti itu. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizik, kamu jadi manusia nggak kapok-kapoknya. Kamu selalu bikin gaduh. Ini lagi, kamu ngata-ngatain katanya jenderal monyet, kiai monyet, organisasi monyet. Hai Rizik, ingat, kamu itu anak keturunan warga imigran dari Yaman. Jangan bikin gaduh di republik ini, Rizik. Ingat, jangan kau pikir pribumi takut dengan kamu. Nggak takut. Kesabaran ada batasnya. Hai Rizik, saatnya pribumi bangkit. Kami lawan kau, Rizik. Mengutuk keras statement Rizik yang mengatakan monyet-monyet kepada warga pribumi dan para jenderal, serta menabuh genderang perang melawan pribumi. Kami masyarakat tidak takut dan siap melayani tantangan Rizik kapanpun dan dimanapun tempatnya. Kami menolak kehadiran Habib. Kami masyarakat memohon kepada penegak aparat hukum untuk menindak tegas pernyataan Rizik yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba sesama anak pribumi. Demikian pernyataan kami untuk merespon mulut kotor Rizik Syihab. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Tuhan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang berarti itu membodohi bangsa Indonesia dengan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya.
melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok. Kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya. Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab gitu. Di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi nggak ngaku Habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit saya tuh ulama, kami tuh ulama. Jadi ketika bikin gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Ijma ulama ya. Istimewa ulama gitu yang. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, mengimamkan diri, mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki Habaib. Mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini nggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Saya dalam hal ini nggak membela Gus Pleret ya. Saya juga. Jadi bahwa beliau misalkan mengatakan orang lain itu monyet misalkan atau mengatasnamakan pakai dalil kan, pakai dalil dan sebagainya. Ya saya nggak ikutan pada hal yang seperti itu, tapi karena dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan Pak Habib Rizik. Iya, udah padam lah ininya, sudah karismanya. Ibarat harimau tuh taringnya sudah nggak ada. Taringnya sudah nggak ada, kaki tangannya itu sudah patah. Jadi cuman ya buat minum aja dan ya seperti itu sajalah. Nunggu orang yang mau memberinya makan, nunggu orang yang mau memeliharanya.
menunggu untuk memberinya makan dan melihara ini konteksnya bagaimana, Kang? Pak Habib Rizik itu masih dibutuhkan oleh kelompok kecil, oleh segelintir orang, segelintir politisi masih dibutuhkan. Nah, dibutuhkan dalam rangka apa itu? Ya, misalkan ya untuk iklan, untuk endorse umroh, ya siapa yang ada punya perusahaan travel umroh, nah diiklankan sama Pak Habib Rizik yang seperti itulah, atau sarung, peci, minyak apa itu minyak nyong-nyong. Kalau kata Pak Mahfud MD kan minyak nyong-nyong. Iya, minyak nyong. Para Habib dulu kan bukan seperti sekarang. Iya. Mewah-mewahan, naik Mercy, naik BMW. Dulu jualan minyak nyong-nyong katanya. Jadi Pak ini saya ingin menggarisbawahi hal yang sangat penting dan urgen, tapi bukan terkait dengan Pak Habib Rizik secara khusus. Oke. Jadi ceritanya gini. Sekarang di Indonesia ada gerakan menjauhi ulama. Gerakan menjauhi ulama itu terlihat dari mana? Misalkan perempuan-perempuan semakin kesini tuh semakin terbuka pakaiannya dan berani dan terlihat. Bahkan orang yang pakai jilbab pun, seperti tidak pakai jilbab. Betul. Sekarang itu menjadi lebih ramai. Jadi di tempat-tempat umum itu mereka lebih berani. Karena apa? Karena gini, dalam Islam jilbab itu dijadikan sebagai simbol utama. Siap. Jadi ketika misalkan ada Aceh mau menerapkan syariat Islam, maka mereka tidak memulai dari pemberantasan korupsi, mereka tidak memulai dari kebersihan, mereka tidak memulai dari amanah yang harus ditunaikan, tidak. Mereka memulainya dari perempuan harus pakai hijab. Maka hijab itu harus menjadi parameter untuk bisa menilai sampai sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap syariah. Jadi kalau misalkan semakin banyak perempuan yang lepas hijab atau bahkan lebih buruk lagi berpenampilan sangat terbuka di tempat-tempat umum, maka ini sebenarnya adalah ekspresi dari keinginan mereka untuk menjauhi ajaran agama Islam. Kalau misalkan kita lihat di medsos, Islam itu adalah yang paling dihujat di antara orang-orang free thinker, orang-orang filosof, orang-orang apa, Islam itu paling dihujat. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu hal yang paling pentingnya itu adalah karena Pak Habib Rizik itu mengaku sebagai ulama, dan Pak Habib Rizik itu kemudian menceritakan, mencitrakan kepada masyarakat secara umum bahwa ulama itu mudah menghakimi, mudah memisah kelompok saya berarti Muslim, kami umat Islam. Jadi kalau menentang dia tuh dianggapnya bukan umat Islam. Kan bahasanya itu selalu seperti itu. Kami umat Islam, seluruh kaum muslimin, ayo bersatu di bawah. Nah, di bawah. Komando saya. Komando saya gitu. Nah, jadi menghakimi, kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat gitu kan, kesana kesini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah, yang mudah menghakimi, dan di luar itu semua ulama zaman sekarang dicitrakan seperti apa? Sebagai pengemis, peminta-minta. Mau bangun masjid, minta sodako. Mau ceramah, minta sunduknya. Mau bikin pesantren, bikin di YouTube cerita-cerita nangis. Ini pesantren saya, anak-anaknya cuma dikasih roiko. Iya kan? Ini Quran, mushafnya, mushaf yang rusak itu mereka malah pamerkan hanya untuk mendapatkan belas kasihan. Iya, betul. Itu kan? Betapa nistanya kaum muslimin. Mushaf Al-Quran sengaja diperlihatkan kerusakannya untuk ngemis. Iya. Dan itu dimulai dari mana? Ya golongan habaib. Golongan habaib itu kalau misalkan ini kan minta sedekahnya ini 50 juta, ini berapa? 100 juta. 100 juta, minta seperti itu. Air dikasih doa, air 5.000 perak dikasih doa jadi 10.000, 50.000, 100.000. Sekarang muncul juga air ruqyah karena sudah didoakan sama anak pesantren. Pak Habib itu adalah pionir dari gerakan ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Dan sekarang citra ulama menjadi buruk di mana-mana. Gara-gara mereka itu. Iya, gara-gara. Coba kalau misalkan di zaman dulu tuh kita nggak menemukan ada Kiai Haji Zainuddin MZ misalkan punya hater. Jual air berkah. Nggak jualan air berkah dan nggak ada hatersnya. Bersatu umat dalam satu kesatuan itu. Sekarang setiap ulama punya jamaahnya, satu sama lain menghujat satu sama lain menghakimi dan sebagainya. Sekali lagi Pak Habib Rizik itu bukan orang pertama dan bukan satu-satunya, tapi kita sepakat bahwa Habib Rizik itu membawa citra ulama yang seperti itu, yang bikin pesantren aja pakai tanah orang lain, nanti minta sedekah sama orang lain. Yang kabarnya mau digusur itu. Yang kabarnya mau digusur. Ya memang harusnya digusur karena itu bukan tanah beliau gitu kan. Memang ada buktinya ya?
Ya, mereka sendiri mengakui bahwa itu adalah tanah yang bukan milik mereka gitu. Anggap cucu Nabi, di situ semuanya dibuka di hadapan seluruh manusia min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Maka sebelum hari yang sangat memalukan itu datang, wahai para pemalsu, sadarlah pung masih anak waktu. Bengen leluhur sirah iku ora dosa sing durung bab nasab cima, kecuali sing pertama kali berbohong. Tapi yang di tengah-tengah itu nggak tahu dheweke selamat. Tapi dari tahun 2022 orang-orang yang masih mengaku tanpa data dan bukti itu neraka urusan aneh. Apa maning sampai marah-marah ngajak-ngajak perang ning wong pribumi. Wong pribumi aja ditakoni perang, jangan pengen kita tuh perang leluhur kita badan. Tetapi kita duduk itu digelati. Diksi digelati adalah kesadaran seluruh kibin-kibin. Dulu pula kibin itu supaya sejarah segala macam aja dirubah, supaya menjadi pahlawan aja wong-wong sing ora berjasa. Lah Gus Fuad wingi ngomong, Gus Fuad Idrus Al-Jupri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta dia bukan orang Indonesia. Dia pindah tahun 1922, merdeka tahun 1945. Kalau dia pahlawan, harusnya dari tahun 1922 itu dia ikut berjuang, pernah menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, tapi tidak ada datanya. Ini yang diomong sama Gus Fuad. Beliau tidak setuju karena Idrus Al-Jupri tidak layak jadi pahlawan karena dia tidak mengangkat senjata, dia tidak mengajak jamaahnya untuk melawan penjajah. Setelah merdeka tahun 1945 masih ada pergolakan Belanda Takamaling sampai 1949. Tidak ada satu data pun Salim bin Idrus Al-Jupri ikut terjun ke medan perang untuk melawan penjajah. Sedang singgarani pahlawan itu syarat utamanya pernah turun ke medan perang atau dia berjasa besar setelah merdeka. Hidup misalnya dia lahir 1946 sesudah merdeka. Barang anu kayak Gus Dur radhiyallahu anhu banyak jasa untuk negeri ini. Dialah yang telah mengelus-ngelus, memberikan harapan, penghormatan kepada masyarakat Papua sehingga Papua tidak jadi untuk berpisah dari NKRI. Itu jasanya besar. Walaupun dia tidak ikut perang karena memang lahir 1946, maka dia layak jadi presiden. Mbah Abbas Buntet, dia banyak saksi, bukti sejamannya banyak. Mbah Hasim mengangkat dia jadi panglima santri perang 10 November. Perang 10 November itu seluruh rakyat punya panglima. Anak panglima pemuda, anak panglima dari orang Cina, panglima dari orang-orang nasionalis. Dari kaum santri ikut perang, panglimanya namanya Mbah Abbas Buntet, kakek daripada Gus Abbas ketua PWI. Itu saksi-saksinya banyak, diakui oleh TNI, diakui oleh Polri. Orang semacam itu layak jadi pahlawan nasional. Tapi Salim bin Idrus Al-Jupri tidak ada datanya. Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus,
tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuadnya sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Belum tentu orang yang diusulkan ini Salim bin Idrusnya setuju juga dia diusulkan, kan orangnya sudah tiada. Jadi jangan memaksakan sesuatu sehingga melanggar undang-undang, dan ini bisa dipakai oleh musuh Pak Prabowo untuk nanti mempermasalahkan Pak Prabowo, karena cara dalam mengangkat seorang jadi pahlawan ada undang-undangnya. Nanti Bapak Prabowo bisa dituntut melanggar undang-undang ketika menetapkan seseorang yang tidak pantas jadi pahlawan. Nah, yang aneh lagi, orang yang tidak lahir di Indonesia karena dia lahir di Hadramaut mendapat WNI, warga negara Indonesia. Padahal syarat jadi WNI lahirnya harus di Indonesia. Baru kemarin keluar surat WNI-nya. Ini yang dipermasalahkan dan ini melanggar undang-undang. Ini yang dipermasalahkan. Jadinya beda. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Dia ngomong PKI itu PKI majaz, masa gua nggak ngerti. Itu teman-teman PKI saya, artinya teman-teman sing dudu santri. Karena Gus Fuad sejak dia belum lahir sudah diponis oleh Abu Yadim Yati Banten sebagai kiai. Ibunya itu lagi hamil. Ibunya lagi hamil dengan bapaknya Gus Fuad, pergi ke Abu Yadim Yati. Minta doa Abuya supaya anak saya ini yang dalam kandungan jadi kiai. Kata Abuya, yang ini nggak bakal jadi kiai. Yang ada dalam kandungan ini nggak bakal jadi kiai. Nanti yang jadi kiai kalau kamu ngandung lagi, kasih nama Fuad. Pas lahir memang benar nggak bisa jadi kiai karena dia perempuan. Tetehnya Gus Fuad. Akhirnya ketika hamil lagi, keluar anak laki-laki, maka langsung dikasih nama Fuad. Maka kata neneknya, Kiai, panggil dia Kiai. Sejak orok dipanggil Kiai, ta'ziman wa takriman kepada Abu Yadim Yati. Karena ini ucapan daripada Abu Yadim Yati, ini bakal jadi Kiai. Maka neneknya itu Gus Fuad memanggilnya Kiai sejak orok. Ketika remaja Gus Fuad dipanggil kiai-kiai begitu, nggak mau dia. Nggak mau saya dipanggil kiai, nggak mau jadi kiai saya. Kiai itu hidupnya hanya majelis rumah begitu aja, nggak keren katanya. Akhirnya dia itu sampai temennya sama orang Kristen, sama orang Buddha, sama orang Hindu. Bahkan dia, lah kalau begini pangeran tidak ada, masa saya disuruh jadi kiai katanya. Itu sampai begitu dia dalam pencarian waktu mudanya itu, sampai kemudian neneknya itu dilaporkan sama keluarganya. Itu gimana Gus Fuad itu semakin ngawur aja, biarin aja kata neneknya. Yang ngomong dia bakal jadi kiai itu Abu Yadim Yati. Saya yakin apa yang diomongkan Abu Yadim itu akan terjadi. Dan akhirnya betul, setelah lama Gus Fuad pencarian jati diri, kembalinya mondok dan akhirnya bikin pesantren Raudatul Fatihah. Anaknya itu Gus Samo itu hafidul Quran. Coba lihat di dalam YouTube-nya apa namanya, pecinta wali dan YouTube Gus Fuad. Tuh selama Ramadan anaknya ini menghafal 1 juz di YouTube. Saya dengarin, luar biasa. Bukan hanya hafal, tapi makhrajnya saja bagus. Karena dia keturunan ulama-ulama, kiai-kiai di Wonokromo, keturunan Sultan Hamengkubuwono
yang kemudian menurunkan para ulama-ulama di Yogyakarta melalui Kiai Melangi. Itulah keluarga besar Gus Fuad. Neneknya namanya Warsina, dibikin oleh orang-orang buzzer-buzzer itu, katanya Warsina ini PKI. Lah orang-orang Jawa ya nama dulu itu Warsina itu banyak sekali.